Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar peserta didik MTSN 3 Kerinci yang luar biasa? Baiklah, pada hari ini mari kita mulai pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 tahun pelajaran 2020-2021. Adapun materi yang pertama untuk semester ini adalah mengenai teks berita. Baiklah, mari langsung saja kita mulai materi. Pertama, sebelum mulai masuk ke materi, terlebih dahulu akan Bapak sampaikan KD ataupun kompetensi dasar dari materi mengenai teks. Perlu diketahui bahwa KD di sini ada KD3 dan KD4. KD3 itu adalah mengenai pengetahuan, adalah mengenai keterampilan. Baik, yang pertama KD 3.1 yaitu mengidentifikasi unsur-unsur teks berita, membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. Kemudian KD 4.1 menyimpulkan isi dari berita, membanggakan dan memotivasi yang dibaca dan didengar. Kemudian KD 3.2 menelaah struktur dan kebahasaan teks berita, membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. Lalu yang KD 4.2 menyajikan data, informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur, kebahasaan atau aspek lisan, lafal, intonasi. Nah, untuk pertemuan pada kali ini yang kita bahas adalah KD 3.1. Itu mengidentifikasi unsur-unsur teks berita, membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. Pertama, adapun tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan mampu: 1. Menjelaskan pengertian berita. Yang kedua, verifikasi unsur-unsur teks berita yang didengar dan dibaca. Baik, kita masuk ke tujuan yang pertama, yaitu mengenai pengertian dari teks berita. Teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa yang telah atau sedang terjadi yang bersifat aktual. Aktual itu artinya yang terbaru ya, yang terupdate. Kejadian-kejadian baik itu dari dalam mancanegara itu semua dilaporkan. Nah, informasi-informasi itu disebut dengan berita. Jadi ada informasi yang berupa informasi misalnya bencana alam, atau informasi-informasi dalam dunia politik, sosial, ekonomi dan sebagainya. Itu semua dilaporkan tentu melalui media. Nah, laporan dari kejadian-kejadian teks. Kemudian adapun unsur dari teks berita. Unsur dari teks berita itu ada 5. Biasa disebut dengan 5W tambah 1H. Apa itu 5W tambah 1H? W yang pertama itu what. Apa yang terjadi berita tersebut. Kemudian yang kedua who. Siapa. Peristiwa itu. Where atau di mana. Di mana atau kapan. Kapan peristiwa itu terjadi. Yang kelima why. Mengapa. Mengapa peristiwa itu terjadi. Yang keenam adalah how. Hanya. Artinya adalah bagaimana proses terjadinya peristiwa tersebut. Teks W tambah 1
yang disiarkan itu atau yang ditampilkan itu atau yang disebarkan itu datang dari unsur inilah yang menjadi satu kesatuan, menjadi juga disingkat dengan adik Simba untuk memudahkan di dalam mengingatnya. Jadi kalau 5W tambah 1H dirasa agak sedikit sulit, untuk memudahkannya maka disingkat dengan adik Simba. Adik Simba, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Sekali kita ulangi ya. Adik Simba, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Jadi kalau ada pertanyaan apa saja unsur dari teks berita, jawabnya mudah saja. Unsur dari teks berita adalah adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, berikut adalah contoh dari teks berita. Mari kita baca bersama-sama ya. 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu, tanggal 15 bulan 11, pelabuhan di mengangkut non 9 bahan pokok atau non sembako. Tingginya arus truk dalam 2 hari terakhir berkaitan dengan November. Larangan tersebut berlaku bagi truk bersumbu lebih dari 2, truk gandengan, truk tempelan, dan truk kontainer. Penumpukan truk bersumbu 2 tersebut seperti di Pelabuhan Merak menyebabkan antrian truk sekitar dari pintu masuk kapal. Antrian terjadi di dermaga 4. Antrian tersebut masih dalam batas normal. Antrian belum mudah karena area parkir pelabuhan membludak keluar area parkir pelabuhan. Akan tetapi akibat penumpukan truk tersebut, beberapa supir truk mengaku harus menunggu sekitar 2 hingga 4 hari dari dengan beberapa di pintu masuk pelabuhan Merak. Nah, dari teks berita ini mari kita bedah apa saja unsur-unsurnya atau adik simbanya ya. Nah, berikut adalah unsur-unsur dari teks berita yang sudah kita baca tadi. Yang pertama adalah peristiwa apa yang terjadi. Nah, peristiwa apa? Padatnya pelabuhan Merak. Kemudian siapa yang mengalami peristiwa itu? Truk-truk pengangkut barang non sembako di pelabuhan penyeberangan Merak. 4. Kapan peristiwa itu terjadi? Adanya larangan melintas bagi truk non sembako pada 25 November. Yang keenam, bagaimana proses terjadinya peristiwa? Proses tersebut menyebabkan antrean di pintu masuk kapal. Nah, ini adalah unsur-unsur dari teks berita yang sudah kita baca tadi. Kemudian di sini timbul satu pertanyaan, apa bedanya mengapa dengan bagaimana? Nah, kalau mengapa itu dia menjawab kenapa sampai peristiwa itu terjadi. Nah, kalau bagaimana itu adalah proses saat peristiwa itu terjadi. Misal ada satu berita mengenai gempa bumi, banjir. Kenapa banjir itu sampai terjadi? Karena hujan lebat yang berkepanjangan misalnya, atau karena masyarakat membuang sampah sembarangan. Nah, itu adalah penyebab-penyebab mengapa sampai peristiwa itu terjadi. Nah, sedangkan bagaimana itu adalah proses saat kejadian itu terjadi. Saat banjir itu terjadi misalnya hanyut, kemudian ada korban jiwa, kemudian air datang dengan begitu cepat dan seterusnya. Artinya adalah kalau menjawab pertanyaan bagaimana itu adalah itu terjadi atau kalau mengapa itu adalah yang melatar belakangi kenapa peristiwa itu terjadi. Kemudian
kesimpulannya, ada dua simpulan yang bisa kita ambil pada materi hari ini. Yang pertama adalah pengertian teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang telah unsur-unsur memudahkannya. Keenam unsur teks berita tersebut dapat juga disingkat dengan adik simba: apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Sekian dan terima kasih. Sampai bertemu lagi di video pembelajaran yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.